Selamat pagi anak-anak 11 IPS 1, 2, dan 3. Halo, bagaimana kabar kalian? Setelah kita beberapa bulan tidak berjumpa, tidak bertemu, berkumpul bersama di dalam proses belajar mengajar secara tatap muka. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan semua dalam keadaan yang baik. Anak-anak yang terkasih, untuk minggu kemarin kita semua sudah melihat KI/KD yang berupa share, di mana di situ sudah ada gambaran tentang materi yang akan kita selesaikan di dalam satu semester ini. Nah, dalam pertemuan ini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan dari apa yang sudah tertera di dalam KI dan KD yang sudah kalian lihat di dalam materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu. Nah, di dalam materi kita kelas 10, kelas 10, dulu kita sudah belajar tentang Hindu, Buddha, dan Islam, khususnya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di dalam materi kita kesempatan ini, kita akan belajar lagi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tetapi kalau kita cermati, kita hanya akan belajar atau fokus pada kerajaan maritim. Kerajaan maritim, jadi bukan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam secara keseluruhan, tetapi kita menekankan pada kerajaan-kerajaan yang bersifat maritim. Nah, kerajaan apa saja dan apa yang dimaksud dengan kerajaan maritim? Mari kita lihat bersama-sama materi yang sudah Burubi siapkan sebagai gambaran supaya kita bisa membedakan antara kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dengan kerajaan yang dikatakan sebagai kerajaan maritim yang ada pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, ini anak-anakku semua untuk gambaran materi kita yang akan kita pelajari, kerajaan-kerajaan maritim, ya. Di sini ada peta konsep yang sudah Ibu bikin, sehingga kita ada gambaran apa saja yang akan kita pelajari di dalam beberapa kerajaan maritim yang ada di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dulu tentang kerajaan Hindu, Buddha, atau maritim pada masa Hindu, Buddha. Nanti kita akan belajar dua kerajaan, jadi kerajaan maritim yang ada pada masa Hindu, Buddha itu ada dua, yaitu kerajaan Sriwijaya dan yang kedua kerajaan Majapahit. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kerajaan maritim, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, sebagai gambarannya, kalian bisa melihat apa yang akan kita pelajari. Yang pertama dalam kerajaan Sriwijaya itu awal berdirinya, kapan berdirinya, kemudian apa itu kerajaan maritim, kemudian bagaimana kehidupan politiknya, ekonomi, kehidupan sosial budaya, kemudian masa kemunduran. Di sini nanti Ibu akan tambahkan satu poin lagi tentang kemajuan. Ini belum Ibu masukkan. Jadi nanti sebelum kemunduran, Ibu akan tambahkan di poin materi sudah Ibu masukkan, itu tentang kemajuan kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kalian bisa melihat, nah, kerajaan Sriwijaya, nah itu kalau dulu Ibu pernah memberikan gambaran atau menjelaskan sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu pernah atau ada sebutan juga sebagai disebut juga sebagai kerajaan pertama di Nusantara, kerajaan kesatuan pertama di Nusantara atau kerajaan Nusantara pertama, ya.
Nah, di sini kita bisa melihat Sriwijaya itu juga dikenal sebagai kerajaan maritim, di mana sebagai pusat ya, berkembangnya agama Buddha. Dan yang paling menarik lagi, di Sriwijaya itu juga merupakan pusat pendidikan dan pusat perdagangan yang terjadi di antara kawasan Asia Tenggara, di mana hubungan dagang itu sangat meluas, itu terjadi antara India dan Cina. Nah, itu sekilas tentang Sriwijaya. Nah, awal berdirinya, kapan kerajaan Sriwijaya itu berdiri? Kalian bisa melihat di sini. Jadi Sriwijaya itu berdiri sekitar awal abad ke-7, di mana Sriwijaya itu ada ya setelah hancurnya kerajaan Funan. Nah, secara geografis atau letak, kalian bisa membaca di sini di mana kerajaan Sriwijaya itu berada. Ya, secara mudah kita mengingat bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada di daerah Palembang, ya, tepatnya di tepi Sungai Musi. Itu. Nah, seperti yang ini tadi, Bu katakan tadi, mengapa Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan maritim? Kalau kita melihat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu banyak sekali, seperti yang sudah kita lihat atau pelajari di kelas 10 dulu. Tetapi di sini kita belajar hanya 2, yaitu kerajaan maritim, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Nah, kenapa Sriwijaya dikatakan kerajaan maritim? Anda bisa melihat uraian yang sudah Ibu paparkan di sini. Salah satunya karena wilayah kekuasaan Sriwijaya itu mempunyai kekuasaan wilayah perairan yang sangat luas. Jadi salah satu ciri yang mencirikan sebuah wilayah itu dikatakan maritim, itu adalah mempunyai daerah perairan, kawasan perairan yang cukup luas. Nah, selain itu Sriwijaya mempunyai angkatan laut yang kuat. Ya. Kenapa angkatan laut yang kuat menjadi satu ciri? Nah, ini kaitannya dengan poin yang ketiga, Sriwijaya melakukan pelayaran dan perdagangan dengan jalur laut. Nah, nanti ini Anda bisa membaca lengkap itu dari materi LKS yang pernah kita punya di kelas 10 dulu, itu jangan dibuang, itu masih bisa kita pakai untuk pengembangan materi kita. Bagaimana kehidupan ya Sriwijaya yang berada di kawasan lautan atau perairan yang cukup luas. Nah, itu untuk kenapa alasan Sriwijaya itu tergolong sebagai salah satu kerajaan Hindu Buddha yang bersifat maritim, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, raja-raja yang pernah berkuasa di Sriwijaya ini kalian bisa melihat, ya. Silakan dicermati. Kemudian, nah ini yang menjadi inti kita, kaitannya dengan maritim, itu hubungannya dengan perekonomian. Nah, jadi kehidupan perekonomian kerajaan Sriwijaya yang bersifat maritim, nah itu kehidupan ekonominya, cara mencukupkan perekonomian mereka itu diambil dari mana sebenarnya sebagai kerajaan maritim. Kalian bisa mencermati di sini ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan perekonomian di kerajaan Sriwijaya. Di antaranya, nah jadi pada awalnya, nah di sini dijelaskan bahwa Sriwijaya itu sebenarnya sebelum berkembang menjadi kerajaan maritim itu juga sebagai kerajaan agraris yang mencukupkan kebutuhannya itu melalui bidang pertanian, ya, bidang pertanian karena letaknya yang sangat strategis, ya. Nah, ini bisa dilihat di situ, kemudian berkembang menjadi perdagangan. Nah, kalau kita melihat perkembangannya, Sriwijaya itu merupakan satu kerajaan yang cukup mempunyai
kekuasaan daerah yang sangat luas hubungan perdagangannya, ini sampai mencapai di kawasan Asia, ya, di kawasan Asia. Nah, kalau kita lihat secara apa ya, perkembangannya itu Sriwijaya mengalami 2 masa perkembangan untuk kehidupan kerajaannya. Nah, yang pertama kita bisa melihat bahwa seperti yang Ibu katakan di awal tadi, sebelum Sriwijaya berubah atau berkembang menjadi kerajaan maritim, itu mengembangkan kehidupannya itu dalam agraris, ya. Di sini kita melihat perkembangan Sriwijaya itu ada 2. Yang pertama, kerajaan sungai. Dia disebut sebagai kerajaan ini disebut sebagai kerajaan sungai dengan pusat di Sungai Kampar dengan mata pencaharian utama pertanian. Ya, dari pertanian mampu mengairi persawahan, kemudian menghasilkan hasil pertanian tanamannya yang cukup bagus yang bisa diperdagangkan secara cepat. Hubungannya dengan kawasan Asia diminati oleh pedagang-pedagang lain, ya, sehingga mereka berdatangan ke Sriwijaya untuk mendapatkan barang-barang hasil pertaniannya itu. Nah, yang kedua itu kerajaan laut, di mana Sriwijaya dapat menguasai daerah-daerah penting untuk perdagangan nasional dan internasional, ya, internasional. Nah, Sriwijaya itu juga merupakan pusat perdagangan dan sebagai transito di Asia Tenggara. Nah, seperti kita bisa membayangkan mungkin kalau kita pernah ke Bali, ya, kita ada di transit kapal kita mesti masuk keluar masuk melalui satu wilayah perairan, yaitu kalau kita ini ada di daerah Gilimanuk, ya, Ketapang. Nah, di situ transit, ya. Jadi mau tidak mau ada pajak yang masuk. Nah, itu salah satunya yang berkembang di Bali, di Sriwijaya itu seperti itu. Kita bayangan kita seperti kalau kita di Bali jadi transit, ya, sebagai pemberhentian, sebagai keluar masuknya ini kapal-kapal perdagangan. Nah, itu jadi di Sriwijaya itu mampu menjalin hubungan dagang yang terjadi antara India dan Cina yang sangat menguntungkan bagi kedua wilayah, khususnya untuk Sriwijaya. Nah, kemudian untuk kehidupan sosial kita mengetahui bahwa masyarakat Sriwijaya itu sangat terbuka, ya, di dalam menerima berbagai pengaruh asing. Nah, disinilah yang menyebabkan kenapa Sriwijaya cepat berkembang, karena mampu mengelola, jadi apa yang masuk itu diambil sebagai hal positif, ya, hal positif, sehingga di situ dengan keterbukaannya, nah, Sriwijaya mendapatkan berbagai hal baru dan itulah yang menjadi satu nilai plus, ya, satu catatan Sriwijaya bisa mudah, ya, berkembang, ya, tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan bangsa atau wilayah atau pihak lain. Nah, sedangkan untuk budaya secara garis besar Sriwijaya merupakan pusat berkembangnya agama Buddha. Nah, itu untuk Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Nah, kita akan melihat seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelum ke kemunduran. Nah, beberapa hal yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan, kejayaan. Ini Anda bisa melihat di sini ada 5, ya, ada 5. Salah satunya letak Sriwijaya yang sangat strategis sampai dengan Sriwijaya mampu melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Ya, silahkan nanti ini dicermati. Kemudian hal yang lain juga yang membuat Sriwijaya berkembang dengan pesat itu
majunya, ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Jadi ada barang-barang ya yang dibutuhkan di Sriwijaya, demikian juga sebaliknya dibutuhkan di India dan Cina, sehingga di sini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, khususnya untuk Sriwijaya. Ini 5 hal yang mendasari kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, sedangkan kemundurannya, kenapa Sriwijaya yang sudah terkenal sebagai kerajaan yang sangat maju, jaya, pada akhirnya mengalami kemunduran. Nah, ada 4 hal yang mendasari atau yang menjadi faktor, diantaranya adanya serangan dari Cholamandala, ya, yang terjadi 2 kali, tahunnya di sini 1023 dan 1068, sampai dengan adanya serangan dari Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, setelah Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang kedua nanti adalah Kerajaan Majapahit, karena Sriwijaya itu sudah mengalami kemunduran. Nah, itu kenapa setelah Sriwijaya itu Majapahit yang muncul, karena Sriwijaya mendapatkan serangan dari Majapahit dan itulah yang menyebabkan Sriwijaya mengalami kemunduran. Salah satu hal penyebabnya. Nah, itu anak-anak yang terkasih, sekilas materi kita untuk Kerajaan Sriwijaya yang bersifat maritim yang bisa kita pelajari di hari ini. Harapan Bu Ruby dengan sekilas penjelasan dan gambaran yang Bu Ruby berikan ini, kalian ada gambaran, bisa melihat ulang bagaimana Kerajaan Sriwijaya yang dulu di kelas 10 pernah kita pelajari, di mana kita sekarang melihat ulang dan titik beratnya ada di kerajaan yang bersifat maritim. Nah, untuk materi yang bisa Anda lihat, nah ini Ibu sudah berikan alamat untuk kalian bisa menemukan materi secara lengkap, atau Anda bisa melihat Google yang lain, itu ada beberapa alamat, ada 2 alamat di Google, kemudian kita bisa melihat buku Sejarah Nasional Jilid 2, juga LKS Sejarah. Nah, untuk mengakhiri materi kita pada pagi ini, nah ini coba, ini ada flashback ya, ada flashback pengayaan materi, coba kita selesaikan, ada 3 hal anak-anak. Nah nanti silahkan ini dikerjakan di kertas bergaris folio, kemudian hasilnya difotokan, dikirim melalui WA, ya melalui WA, dikirim di grup WA kelas saja supaya lebih mudah untuk mengontrol untuk hasil kalian. Ya. Nah hasilnya aslinya itu silakan nanti dimasukkan di map ya warna biru, kemudian nanti kita kumpulkan saat kita bertemu secara tatap muka. Nah, itu anak-anakku semua yang terkasih, sekilas materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau ada kesulitan, kalian nanti bisa menyampaikan melalui WA. Oke, selamat pagi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.